Ya, selamat siang sahabat, kembali Anda simak Jatim News Today edisi 15 November 2021. Bersama saya Nabila Kansa, radio host akan menyampaikan serangkaian informasi seputar Jawa Timur dan seperti biasanya, beragam informasi baru akan kami hadirkan juga live di Radio Persada Kabupaten Blitar, Madiun Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, Radio Suara Sidoarjo. Baik sahabat, sebagai informasi pertama, semakin banyaknya kasus korupsi di Jawa Timur jadi perhatian khusus GNPK Jawa Timur. Berikut liputan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK Adi Warman mengatakan, dari 38 kepala daerah, ada 16 diantaranya tersandung kasus korupsi, sehingga DPP GNPK bisa bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kejati Jatim, perwakilan KPK Jatim hingga organisasi wartawan untuk mencari tahu mengapa di Jawa Timur banyak terjadi korupsi. Adi juga meminta pengurus DPP GNPK Jatim yang baru menerapkan strategi total football dalam memberantas korupsi, sebab bangkrutnya sebuah negara bukan karena mensubsidi rakyatnya, melainkan dikorupsi oleh pejabatnya. Dan dia menilai gaya hidup pejabat bukan penyebab terjadinya korupsi, melainkan sistem proses pemilihan kepala daerah berbiaya tinggi juga harus dievaluasi. Dari 38 kepala daerah tahun 2014 sampai tahun 2021, sebanyak 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Terima kasih. Tingkat korupnya ya, dari 38 kepala daerah dari tahun 2014 sampai 2021, itu 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Ada apa? Nah, ini GNPK harus aktif bekerja sama dengan Polda, ya, Irwasda tentunya, bekerja sama dengan perwakilan KPK yang ada di sini, bekerja sama dengan Kajati, untuk mengungkap ini. Ini ada sesuatu yang salah. Ya, di jajaran kepolisian baru-baru ini di tingkat wilayah hukum Polda ada 3 oknum. Ya, di kejaksaan juga begitu. Ini ada apa di Jawa Timur? Nah, ini ke depan pengurus GNPK ini harus benar-benar total football. Sementara itu, Rizky Putra Yuda Pradana yang baru terpilih sebagai Ketua DPP GNPK Jatim menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengawal beberapa kasus korupsi seperti yang terjadi di Pemkab Jember, instansi Badan Pertanahan, Kejaksaan, termasuk di Kepolisian Sumeneb dan wilayah lainnya. Terus di instansi Badan Pertanahan ya pasti. Terus kalau kemarin dari beberapa minggu itu ada yang di Kejaksaan, ada di Kepolisian juga Sumeneb ya. Itu terus juga yang kita juga Banyuwangi ada jual beli vonis. Yang paling baru ada satu daerah belum bisa saya sebutkan karena kita ada rencana mau OTT bersama Sabar Pungli sama Mabes. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya baik sahabat, terima kasih kepada Ilham Dianta atas informasinya. Kemudian informasi kedua berasal dari Pemkot Madiun gelar Hari Kesehatan Nasional di Ngrowo Bening. Berikut laporan dari Amanda dan Titia Sangaji dari Suara Madiun. Nasional atau HKN diselenggarakan oleh Pemkot Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kegiatan tersebut dikemas dengan menarik, mulai dari screening kesehatan, donor darah, hingga booth vaksinasi COVID-19. Pada momen Hari Kesehatan Nasional tersebut dimanfaatkan oleh Wali Kota Madiun Maidi untuk memberikan penghargaan bagi para pahlawan COVID-19. Tidak hanya tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga petugas pemakaman, posko kelurahan hingga mudin. Prosesi penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Ngrowo Bening Edupark. Wali Kota mengatakan penghargaan ini diharap bisa menjadi penyemangat karena selama ini nakes dan relawan sudah bekerja siang malam untuk mengerem COVID-19.
Tak hanya penghargaan bagi nakes dan relawan, dalam peringatan HKN tahun ini Pemkot Madiun juga menjadikannya sebagai pemacu optimalisasi vaksin COVID-19, terutama vaksinasi dosis kedua. Wali Kota mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi dosis 2 jika sudah waktunya. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Meski saat ini Kota Madiun sudah masuk PPKM level 1, namun COVID-19 masih menjadi ancaman, apalagi 27 provinsi di Indonesia mengalami lonjakan kasus. Kegiatan ulang tahun ini kita manfaatkan yang sebaik mungkin, salah satunya kontrol vaksin. Vaksin yang pertama kita gunakan khususnya vaksin yang kedua. Vaksin yang pertama kan tinggal 0,9%. Vaksin yang kedua yang langsung kita genjot yang sudah waktunya harus dan tempatnya kita siapkan. Bisa tempatnya di sini, jangan sampai terlambat. Yang kedua, dengan adanya ulang tahun kesehatan ini kita beri penghargaan yang semuanya bisa ikut merempok. Apakah itu relawan pemakaman, apakah itu relawan di kelurahan, apakah itu relawan di RT, semuanya kita beri penghargaan. Yang ketiga, juga penghargaan kepada tenaga nakes. Tenaga nakes itu bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa menjaga orang lain. Ini luar biasa. Kita saja disuruh menjaga diri kita sendiri aja kadang-kadang masih meledor. Tapi tenaga nakes ini luar biasa, bisa menjaga dirinya dan bisa menyehatkan orang lain. Hal seperti ini, kerja yang berat seperti ini dalam rangka mantapnya kita beri reward, kita beri penghargaan sehingga semangat kerja ke depan ini COVID belum selesai. Ini harus menjadi skala prioritas untuk menghadang COVID apabila nanti ada 1-2 yang kena COVID atau COVID-19. Ini yang kita lakukan. Amanda Raditya Sangaji, Suara Madiun. Baik, terima kasih Amanda dan Raditya Sangaji. Kemudian pada informasi selanjutnya ada dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik atau Perlindo berikan apresiasi pada lembaga pendidikan di Jawa Timur yang punya inovasi pada teknologi. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Pada generasi muda diserahkan langsung oleh Ketua Umum Perlindo, Dr. H. Muldoko, kepada 2 perguruan tinggi Institut Teknologi 10 November, Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK PGRI 1 Mejayan Madiun. Muldoko mengatakan Perlindo mengapresiasi pencapaian dari generasi muda yang mendukung pengembangan kendaraan listrik. Tak hanya memberikan penghargaan, PT Smooth Motor Indonesia sebagai salah satu anggota dari Perlindo juga memberikan apresiasinya dengan menyerahkan total 10 unit motor listrik kepada ketiga pemenang penghargaan inovator muda. Kita sosialisasi ya kepada publik bahwa ada Perlindo. Ya. Ini salah satu kegiatan di antaranya. Yang kedua adalah Perlindo bagian dari yang bisa menjawab isu-isu yang sekarang muncul. Ya, contoh, kalau orang mau beli mobil listrik, pertanyaannya yang pertama, apakah chargingnya siap? Tuh, ya, charging stationnya apa siap? Ini berkaitan dengan SPKLU ya. Isu yang kedua, pasca jualnya bagaimana? Apakah ada jaminan? Yang ketiga, masa pakainya baterai itu seperti apa? Nah, ini hal-hal yang muncul ya, isu-isu yang perlu kita membantu. Penghargaan ini diberikan atas inovasi ketiganya dalam penelitian dan pengembangan kendaraan listrik. SMK PGRI 1 Mejayan memperkenalkan kendaraan listrik yaitu mobil toko kampung pesilat untuk keperluan UMKM. Tim Nogo Geni dari ITS berinovasi dan merintis ekosistem kendaraan listrik. Sedangkan tim Arjuna dari UGM memiliki pencapaian yang tidak kalah membanggakan dengan prestasi di ajang internasional, yaitu Formula Society of Automotive Engineers. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo.
Ya baik, terima kasih Ilham Dianta atas laporannya. Kemudian yang keempat sahabat, melihat karya dan inovasi siswa SMK dalam Sidoarjo School Fest. Silakan laporannya Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Sahabat, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo menghelat pameran pendidikan di Lipo Plaza dari tanggal 9 sampai 14 November 2021. Sebanyak 25 SMK Negeri dan Swasta turut berpartisipasi di pameran yang bertajuk Sidoarjo School Fest tersebut. Ada beragam karya SMK, berbagai kompetisi untuk siswa dan umum juga diadakan, mulai kompetisi video pendek TikTok, duta SMK, tari, band, dan lainnya. Sedangkan karya yang cukup mendapat perhatian pengunjung adalah mobil listrik yang dapat melaju hingga 50 km per jam. Juga motor yang bisa dikontrol lewat handphone Android. Indra Wahyu Suliswanto, Ketua Pelaksana Sidoarjo School Fest, mengatakan program ini merupakan inisiasi MKKS SMK Swasta se-Sidoarjo yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan vokasi. Festival ini juga memberikan pembelajaran sekaligus informasi kepada siswa SLTP yang menjadi rujukan pilihan sesuai minat dan bakatnya. Berikut penuturan Indra Wahyu Suliswanto, Ketua Panitia Sidoarjo School Fest. Kita sampaikan bahwa ini adalah eksklusif SMK atau pendidikan vokasi. Karena pesertanya semuanya vokasi, pendidikan vokasi atau SMK. Jadi kegiatan ini sebenarnya diinisiasi oleh MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah organisasi kita SMK swasta di Kabupaten Sidoarjo. Jadi untuk kegiatan ini sendiri diikuti 25 SMK negeri yang ada di Sidoarjo semuanya mengikuti dan 20 SMK swasta. Jadi itu sudah mewakili dari semua program kalian yang ada di Sidoarjo. Sementara itu, Kisianto, Ketua MKKS SMK Swasta se-Sidoarjo menjelaskan, vokasional festival ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para siswa yang sudah hampir 2 tahun tidak menggelar karyanya secara terbuka, sekaligus membangkitkan kreativitasnya. Untuk mengadakan ini, ya untuk memberikan motivasi pada anak-anak yang sudah 2 tahun hampir tidak ada kegiatan, kita kasih motivasi sekaligus kita membangkitkan gairah mereka untuk belajar, gairah mereka untuk berkreativitas dan lain sebagainya. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka diharapkan agar semua pihak yang terlibat tidak menciptakan kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta. Kemudian sebagai informasi terakhir, ribuan peserta seleksi kompetensi dasar SKD CPNS Kabupaten Blitar tidak lolos. Berikut laporan dari Risma Irina, Persada Blitar. Ya, baik. Terima kasih sahabat Jawa Timur. Seleksi CPNS dan P3K non-guru sudah digelar sejak Oktober 2021. Lokasi ujian bagi peserta di lingkup Kabupaten Blitar berada di Hotel Crown Victoria, Tulungagung. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Mahadin, mengatakan hasil ujian sudah keluar baik bagi peserta CPNS maupun P3K non-guru. Untuk CPNS dari 3.715 peserta yang mengikuti SKD, sebanyak 411 orang lolos dan berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sementara untuk P3K non-guru dari 374 peserta, sebanyak 177 orang dipastikan lolos. Sementara yang tidak lulus seleksi P3K non-guru diberi waktu sanggah selama 3 hari mulai 15 hingga 18 November 2021. Kemudian jawaban atas sanggah dilakukan selama 7 hari sejak berakhirnya waktu masa sanggah. Mahadin menambahkan kuota CPNS tahun 2021 yang didapat Kabupaten Blitar sebanyak 162 formasi, sedangkan P3K non-guru sebanyak 282 formasi. Demikian saya Risma Irina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Irina. Baik sahabat, selesai sudah seluruh informasi pada program Jatim News Today. Saya Nabila Kansa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.